Retakan dimensi semakin besar, kegelapan berputar di atas aula istana. Namun, cahaya dari Raja Bambang Santoso kini berubah menjadi aurora 4 warna yang menutupi seluruh bangunan. Setiap orang terpana, Ara, Raka, Adil, bahkan Ari Setiani yang biasanya tenang, kini menatap dengan mata melebar. Momen ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Ketika cahaya mereda, tampaklah sosok Bambang Santoso dalam bentuk yang belum pernah disaksikan manusia. Jubah cahaya mengalir seperti sungai aurora. Rambut memutih dengan ujung berkilau emas. Mata memancarkan 4 warna unsur emas, biru, merah, dan putih. Kulitnya memancarkan cahaya lembut namun kuat. Di belakangnya, muncul lingkaran cakra cahaya dengan 8 simbol kuno yang berputar. Raka nyaris terjatuh melihatnya. Dia melampaui level manusia. Ara menahan napas. Ayahku seperti matahari yang hidup. Adil berkata pelan, pantas tidak ada yang bisa mengalahkan ayah. Ari Setiani tersenyum bangga, namun juga khawatir. Bentuk ini hanya bisa dipertahankan sebentar. Setelah itu, tubuhnya akan menanggung luka besar. Ara menoleh cepat, Bu. Kalau begitu ayah akan terluka. Ari membalas lembut, untuk melindungi kita semua. Dia sudah siap dari awal. Makhluk gelap itu, yang sebelumnya begitu angkur, kini langkahnya goyah. Tidak mungkin. Bentuk cahaya Mahatirta itu seharusnya punah ribuan tahun lalu. Bambang melangkah maju, suaranya bergema seperti 2 dunia berbicara sekaligus. Aku tidak butuh sejarah untuk menentukan kekuatanku. Selama keluargaku diincar, aku akan membuka semua batas. Makhluk gelap itu mengeluarkan raungan marah. Penguasa kegelapan mengeluarkan tangan raksasa dari retakan dimensi, mencoba meremas Bambang. Namun, setiap kali tangan gelap mendekat, cahaya Bambang justru membakar kegelapan itu, habis seperti es terkena api. Ara menutup mulut, tercekat, cahaya ayah membakar kegelapan itu hanya dengan mendekat. Raka menghela napas panjang. Ini bukan pertarungan. Ini penghukuman. Makhluk gelap itu mengaum, mengeluarkan serangan gelombang hitam. Namun Bambang hanya menggerakkan telapak tangan ke depan. Gelombang itu terbelah menjadi 2, seperti air membelah batu. Penguasa kegelapan berteriak, bagaimana kau bisa mencapai bentuk itu? Cahaya Mahatirta hanya bisa bangkit bila seseorang memiliki 4 inti cahaya. Itu mustahil untuk manusia. Bambang berkata tenang, benar, manusia tidak mungkin mencapainya. Tapi aku bukan hanya manusia, semua orang terkejut. Ara menatap ayahnya penuh pertanyaan, ayah, maksudnya apa? Bambang menatap Ara penuh kasih. Kau pikir kekuatanmu datang dari mana, Ara? Kau pikir cahaya itu hanya milik ibumu? Ari Setiani memegang pundak Ara lembut. Kau mendapat separuh cahaya murni dari ayahmu. Dan separuh lagi dari garis leluhur ibumu. Ara terpaku, aku memiliki 2 garis cahaya. Raka menatap Ara penuh kagum. Tidak heran auramu selalu berbeda. Penguasa kegelapan meraung marah. 2 garis cahaya. Kalian menciptakan ancaman bagi dunia kelam. Bambang mengangkat tangannya perlahan. Di belakangnya, 8 simbol cahaya menyatu menjadi sebuah pedang raksasa dari aurora. Panjangnya 3 meter, berkilau 4 warna. Ruangan bergetar, kaca hancur. Bayangan musuh menguap. Ari Setiani menutup mata. Inilah pedang cahaya Mahatirta. Pedang yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Makhluk gelap itu mundur, suara gemetar. Jangan Bambang. Kalau kau menggunakan itu, seluruh dimensi gelap akan runtuh. Bambang langkah maju. Itu memang tujuanku. Ara berteriak, ayah. Bahai Bambang memandang Ara sambil tersenyum hangat untuk terakhir kalinya di tengah cahaya itu. Jaga kerajaan, Ara. Jaga adikmu. Jaga ibumu. Lalu ia mengangkat pedang aurora itu tinggi-tinggi dan menghempaskannya. Pedang Mahatirta. Pemurnian dimensi. Cahaya meledak keluar seperti matahari meledak. Retakan dimensi hancur, makhluk gelap itu menjerit. Aula istana bergetar seolah dunia terbelah 2. Ara dan Adil menutup mata dari cahaya yang terlalu terang. Raka melindungi mereka dengan pedangnya. Ketika cahaya mulai memudar, ruang aula berubah terang. Retakan dimensi hilang, makhluk gelap telah lenyap. Tubuh Arda kelam roboh tanpa aura jahat. Raja Bambang Santoso berdiri. Namun tampak goyah. Pertempuran dimensi berakhir.
tapi harga yang harus dibayar baru akan terasa.